Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang berjumpa Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPRD Badung periode 2019-2024 dan sekarang aktif sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, Bapak Putu Parwata. Kita bicara tentang pariwisata di Badung, kemudian bagaimana mensinergikannya dengan pertanian. Dan bagaimana tentang masa depan Badung sendiri ke depan nanti, tentang bagaimana mengembangkan perekonomian ya, pembangunan di Badung ini. Tentu beliau punya banyak pengalaman dan akan mengulas tentang hal ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Putu Parwata, gimana kabarnya? Baik-baik. Sehat Pak ya? Selalu sehat. Tetap semangat gitu. Tetap semangat, sehat selalu. Ya. Oke, Pak Putu, kalau kita bicara tentang Badung, mau tidak mau kan pasti pariwisatanya tetap akan menjadi andalan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian masa depan pariwisata sekarang yang mungkin banyak problem juga muncul. Kemudian bagaimana pertanian. Nah, kita mulai dengan bagaimana kondisi pariwisata Badung hari ini, Pak Putu, dalam pandangan Pak Putu. Ya, dari pengamatan kami sebagai Ketua DPRD 2019-2024, ya kami hampir 10 tahun ya menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Badung. Sampai saat ini juga diberikan penugasan oleh partai sebagai Ketua Badan Kehormatan Badung. Nah, tentu kami tidak lepas dari hubungan kami dan kerja kami bersama-sama dengan masyarakat. Dan bagaimana kita membuat sesuatu branding Badung ini untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Jadi pemerintah pada prinsipnya adalah memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin. Nah, itulah tugas pemerintah. Dan kami di pemerintahan Badung tentu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan di Badung ini supaya masyarakatnya sejahtera. Nah, kan itu tujuan akhir daripada pemerintahan. Jadi ini yang harus kita sadari bersama-sama. Lalu kami melihat realitas di lapangan. Jadi Badung ini tidak bisa bergeser dari sektor pariwisata ke sektor yang lainnya secara dominan. Jadi masih mendominasi adalah sektor pariwisata. Nah, tetapi perlu kita kaji lebih lanjut supaya pariwisata kita ini mendapatkan atau memberi dampak positif kepada masyarakat terkait dengan beberapa usaha masyarakat, termasuk ya sektor pertanian. Karena seperti yang saya katakan tadi, pemerintah ini memberi kajian-kajian, membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai kita mendominasi pariwisata tapi ketimpangannya besar. Ya, ketimpangan wilayah baik secara ekonomi maupun secara status sosialnya. Jadi kita berharap sektor pariwisata ini akan mampu menopang seluruh kebutuhan kehidupan masyarakat Badung dan menopang pemerintahan Kabupaten Badung. Karena itu regulasinya harus baik. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini harus betul-betul memiliki kajian yang optimal demi kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan pariwisata, jadi saya berulang-ulang mengatakan baik kepada pengusaha dan masyarakat, termasuk kami memberikan saran kepada pemerintah supaya bagaimana pariwisata ini tetap menjadi daya tarik yang diminati oleh orang asing atau lokal, domestik. Nah, untuk bisa diminati karena Badung ini sudah menjadikan tourism ini atau pariwisata ini adalah sebagai branding Badung, ya. Jadi
mengangkat pariwisata sebagai sektor utama yang akan menjadi unggulan Badung. Ya. Jadi kita selalu mengarahkan supaya terjadi atau mendapatkan kenyamanan bagi pariwisata atau wisatawan yang datang. Bagaimana kenyamanan ini bisa didapatkan? Nah, tentu ini perlu satu regulasi bersama-sama antara pemerintah dan DPRD, ya, supaya memikirkan ke depan ini kita sudah menggariskan bahwa Badung ini tidak bisa lepas dari pariwisata, maka pemerintah bersama DPRD harus membuat kajian regulasi yang lebih mantap. Nah, apa kajiannya? Yang pertama itu adalah mengenai infrastruktur. Oh, iya, iya. Infrastruktur ini harus dijelaskan. Jadi baik jalan, got, utilitas, kemudian pertamanan, lampu penerangan jalan, ini semua ini harus dikemas dengan baik. Sehingga begitu orang landing, orang sudah merasa nyaman. Begitu di udara dia melihat Pulau Bali, oh very nice. Dia lihat Badung ya dengan GWK-nya sudah kelihatan di pesawat, oh sangat bagus sekali. Dan ini harus dijaga image ini. Begitu dia turun harus ada kenyamanan. Jangan sampai ada ribut-ribut di airport soal taksi. Kemudian begitu dia jalan jangan sampai macet. Ya, kalau dia malam dia melihat keindahan lampu yang bagus ya, indah. Terkesan dia seperti kita sering melakukan perjalanan dinas keluar, begitu turun dari airport kita melihat lampunya bagus sekali. Nah, ini yang perlu ditiru. Jadi gunanya kita ke luar negeri untuk studi banding, melihat tamannya sangat indah sekali. Nah, ini yang harus menjadi sebuah tantangan ke depan untuk Badung. Oke, infrastruktur ya menjadi penekanan pertama. Saya tertarik juga tentang infrastruktur ini karena tadi Pak Putu Parwato juga menyampaikan tentang bagaimana baru datang jangan sampai macet. Soal kemacetan infrastrukturnya gimana harusnya dibangun nih Pak Putu kalau di Badung ini sebenarnya? Ya, sekarang kan jumlah pariwisata naik terus wisatawan ini naik terus ya. Jadi pariwisata menjadi unggulan, tantangannya tadi. Nah, ke depan saya yakin pemerintah akan memikirkan karena kami sudah membuat perdanya. Jadi perda untuk melakukan pengembangan, kemudian penguatan infrastruktur, kemudian termasuk juga penambahan ruas-ruas jalan sudah kita buatkan peraturan daerahnya, termasuk juga mengenai peraturan daerah tentang utilitas. Nah, ini kita akan kembangkan. Jadi nanti kami harapkan dalam pelaksanaan RPJM ya, dalam rencana pembangunan jangka menengah yang akan dijabarkan melalui program tahunan oleh perangkat daerah, oleh Bupati sebagai penanggung jawab, kami sudah memberikan masukan dan janji Bupati yang terpilih juga, itu dari kebetulan satu garis dengan kami di PDI Perjuangan ya, sangat jelas sekali bahwa yang akan menjadi skala prioritas adalah infrastruktur. Supaya apa? Karena beliau tahu, beliau mantan sekda, beliau tahu keuangan Badung ini bersumber dari pariwisata. Jadi akan dikembalikan dulu kepada pariwisata. Supaya mendapatkan kenyamanan, wisatawan itu mendapatkan kenyamanan. Yaitu apa? Jalan. Jalan bawah tanah, ya, jalan lingkar untuk pemecah arus, ya. Jadi beberapa juga sudah dikonsepkan dan termasuk bagaimana connectingnya dengan provinsi. Nah, di gubernur juga kebetulan yang menang adalah dari PDI Perjuangan. Nah, ini linear dia. Jadi program Badung dengan provinsi akan bisa terkait, terutama mengatasi jalan macet. Ya, ini yang kita akan fokuskan. Jadi jalan shortcut dari bypass ke Canggu, dari Uluwatu, semuanya kita akan persiapkan. Itu sebenarnya sudah dirancang ya? Jadi sudah dirancang. Jadi termasuk anggarannya juga sudah. Jadi untuk perancangan itu sudah kita lakukan. Jadi pada waktu itu kami menetapkan
Waktu itu kami masih menjadi ketua DPRD, kami menetapkan anggaran itu, termasuk penetapan anggaran di 2025 untuk tadi infrastrukturnya. Infrastrukturnya sudah ada. Jadi tinggal dieksekusi. Tinggal eksekusi saja. Dan itu akan bisa mengatasi paling tidak kemacetan di daerah Badung ini gitu ya. Kemacetan itu dulu, karena itu yang menjadi masalah kita ini, masalah kemacetan ya. Nah, lanjut nanti baru kenyamanan, keindahan, keamanan ya, ini perlu kita terus gali supaya apa? Supaya optimalisasi daripada kesiapan Badung dalam mengoptimalkan wisatawan akan bisa terlaksana dengan baik. Oke. Tadi pariwisata, dengan pertanian, apa upaya yang mungkin harus dilakukan sinergi antara pemerintah, eksekutif dengan DPRD Badung? Ya, jadi ini kebijakan dan regulasi yang sudah kita buatkan. Sudah ada regulasi juga ya sebenarnya. Jadi bagaimana pemerintah memfasilitasi pariwisata dan pertanian. Bagaimana pemerintah membuat supaya jangan terjadi ketimpangan wilayah. Bagaimana masyarakat melihat supaya kesenjangan sosial ini tidak ada. Ini semua sudah kami desain. Karena itu kami mendorong supaya Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata menyiapkan destinasi-destinasi baru yang terkait dengan pertanian. Bagaimana konsep pariwisata yang berbasis pertanian ini dapat dikembangkan? Bagaimana destinasi ini dikembangkan melalui pariwisata pertanian. Nah, inilah model yang harus dikemas. Nah, jadi bagaimana kita menghidupkan pertanian supaya ada kaitannya dengan pariwisata. Makanya mungkin Dinas Pariwisata membuat konsep adalah edukasi edukasi pariwisata yang berbasis pertanian. Ya, bagaimana dia membuat konsepnya? Jadi belajar menanam padi atau belajar memetik atau menanam kopi, belajar asparagus, menanam asparagus, belajar macam-macam tanaman, itu diedukasi, dipromosikan. Tapi ada kawasan yang memang diplot menjadi agriculture. Jadi pariwisata yang berbasis pertanian. Pertanian itu bukan hanya padi. Nah, ini kadang-kadang kawan-kawan di pariwisata ini salah tafsir. Begitu pertanian dibilang padi. Tidak. Jadi ada berbasis pariwisata yang tidak padi. Tapi ada pohon-pohon yang memang bisa diedukasi, yang kita akan promosikan baik kepada siswa maupun kepada orang lain. Nah, sehingga menjadi ini daya tarik. Nah, ini harus dikemas. Jadi harus memang mempunyai pariwisata itu harus mempunyai kemampuan branding. Nah, harus mempunyai kemampuan branding untuk melihat potensi-potensi yang ada di Badung. Sehingga wisatawan tidak jenuh dia. Kalau tidak ada pembaharuan atau tidak ada satu destinasi-destinasi baru yang menarik, ini akan menjadi kejenuhan. Jadi kan sekarang kalau di luar negeri, kenapa kita ke luar negeri melihat, misalnya di Thailand, mereka petani anggur, bagaimana memetik anggur, kemudian bagaimana menanam singkong. Ini diberikan satu edukasi. Ini kan menarik untuk pariwisata. Itulah yang disebut dengan pariwisata berbasis pertanian. Jadi bukan hanya buka desa wisata, bukan begitu. Jadi ada sesuatu yang menarik yang memang bisa kita buat yang berbasis pertanian. Jadi itu upaya-upaya yang akan dilakukan. Oke, sebagai closing statement dari Pak Putu Parwata, apa yang ingin Pak Putu sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah juga terutama, eksekutif ini untuk bagaimana mengembangkan pariwisata, pertanian, dan mungkin pariwisata ini dulu yang di Badungnya supaya betul-betul firm, betul-betul bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, harapan kami adalah ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah di dalam hal melakukan pembangunan yang sifatnya memang strategis, seperti pengembangan pariwisata, pertanian, UMKM,
kemudian bagaimana menghidupkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan kami harapkan yang pertama kepada pemerintah, jadi sesuai dengan komitmen dan janji di Pilkada itu memperbaiki infrastruktur, kemudian lampu penerangan jalan, tamanisasi, kemudian keberpihakan kepada pertanian, ya, kepada UMKM, ya. UMKM itu kalau tidak salah itu 100 juta diberikan UMKM kepada masyarakat dan bunganya ditanggung oleh pemerintah. Sangat mudah sekali. Sekarang tergantung kepada masyarakat. Jadi kepada masyarakat, pemerintah sangat berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jadi menghilangkan ketimpangan dan pendidikan terus dijalankan, ekonomi supaya tumbuh masyarakat. Karena itu kami berpesan kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga Bali ini, mari kita jaga Badung ini, keamanannya, kenyamanan, semua kita jaga, kerjasama antara adat, dinas, ya, kemudian lembaga-lembaga desa, semua bersatu, membangun yang positif, menjaga wilayahnya dengan baik, jangan sampai ada keributan, kemudian ada perkelahian, ya. Mari kita jaga masing-masing. Kemudian terkait juga hubungannya dengan keamanan. Jadi mari kita bangun hubungan yang harmonis, kerjasama yang baik antara Polsek, ya, Polsek, Babinsa, Kamtibmas dan lain sebagainya, Polres, Polsek, Poltabes, Polda, kita sama-sama guyup bersatu untuk menjaga wilayah Bali, untuk menjaga Badung ini. Dengan demikian target-target yang dibuat oleh pemerintah tentu tentang pendapatan itu akan bisa kembali untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Terima kasih Pak Putu Parwato atas penjelasannya dan kemudian juga memberikan kita gambaran bagaimana Badung ke depan ini dikelola. Yang menarik ya infrastruktur, kemudian bagaimana mensinergikan antara pertanian dan pariwisata ini. Dan mudah-mudahan infrastruktur ini bisa segera diwujudkan sehingga kemacetan di di Badung ini bisa segera terurai. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Sakti. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.